Welcome to my channel. Ya teman-teman semua, pertandingan antara tim nasional Indonesia Under-19 dan Vietnam Under-19 baru saja berakhir. Dari Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang, Garuda Muda berhasil menang tipis 2-1. Ya, pertandingan berjalan sangat dramatis dan juga penuh dengan drama dan intrik. Tapi ya tentunya dengan hasil ini kita atau Indonesia berhasil lolos ke babak berikutnya, ke semifinal dengan status juara grup. Jadi Indonesia menyapu bersih seluruh pertandingan di grup A ini, di AFF kali ini, di AFF Under-19, di mana di pertandingan pertama sekali pasukan Coach Nova mengalahkan Myanmar 3-0 dan kemudian menduplikasi skor 3-0 juga dari Timor Leste. Ya wajar karena ada rotasi yang dilakukan oleh Coach Nova. Kalau mungkin full tim saat itu mungkin lebih banyak golnya, tapi doesn't matter. Dan terakhir tentunya kita menang 2-1. Kita sempat unggul duluan dari Reno Salampesi, ini anak dari Ricardo Salampesi, ya asisten pelatih di Malut saat ini ya teman-teman semua. Dan ini juga gol kedua dia di turnamen kali ini. Dan kemudian sempat disamakan oleh Nguyen Kok Han di awal babak, dia di babak yang kedua. Tapi kemudian ada gol dari Titik Putih. Ya ini setelah ada tandukan ke arah pemain kita, pemain yang baru saja dimasukkan yaitu Theodore Liming, dan kemudian wasit menunjuk Titik Putih dan kemudian diselesaikan dengan baik oleh Evandra Florasta. Dan kita masih menunggu lawan kita nanti di semifinal antara Thailand dan Malaysia. Kita belum tahu, kemungkinan Malaysia, tapi whoever yang akan kita hadapi, gua rasa kita punya kesempatan untuk melihat Garuda Muda ini terus terbang tinggi, terbang jauh sampai dengan final nanti, semifinal, final, mudah-mudahan juara juga. Dan tentunya kita lihat apakah sejarah kemudian bisa terulang setelah dua tempat sebelumnya. Awalannya S juga nih teman-teman, 2013 zaman Evan Dimas dan kawan-kawan kita menang di Sidoarjo. Lalu kemudian tahun 2024 ya, kita menang juga di Surabaya. Dan apakah S juga nih di Sumatera Utara? Kemudian kita akan kembali mengulang kejayaan dari tim nasional kelas usia ini. Nah, menghadapi Vietnam ini memang sangat menarik ya, karena kita menghadapi lawan yang memang paling kuat di grup. Setelah dirotasi di laga menghadapi Timor Leste, ada beberapa pemain yang memang tampil sejak pertandingan pertama sekali nggak tergantikan. Ada 4 pemain yang diturunkan ya, sama. Ini adalah penjaga gawang Dava yang kemarin juga tampil sebagai man of the match. Penampilan yang sangat bagus dan badannya juga semakin tinggi kelihatannya karena memang masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian ada Iputu Panji Apriawan, ya ini seperti biasa memang dari Pulau Dewata ini menghasilkan banyak pemain-pemain belakang yang handal ya. Ada Karek Arel, ada Komang Teguh, dan sekarang ada Iputu Panji yang sudah antri di antrian berikutnya. Lalu ada Reno Salampesi, ini juga sama, main di semua 3 pertandingan, menghadapi Myanmar, lalu Timor Leste, dan juga menghadapi Vietnam. Dan terakhir adalah Fabio Askariawan. Nah sisanya itu berganti-ganti. Yang menarik juga sebenarnya ada penampilan dari Muhammad Ivandiar Abdillah. Ini di pertandingan pertama sekali hanya masuk dari tengah pertandingan, tapi langsung memberikan impact dan kemudian dicoba lawan Timor Leste sebagai starter bagus dan juga kemudian berlanjut. Jadi dalam turnamen itu kadang-kadang ada pemain yang tadinya nggak masuk radar pemain starting 11, tapi begitu dicoba bagus bisa jadi dia akan menjadi pembeda. Seperti kalau kalian ingat Enzo Fernandez di Piala Dunia Qatar di 2022 juga. Awalnya dia setahu gue bukan starter, tapi begitu dimainkan bagus dan akhirnya membawa Argentina juara sampai akhirnya dibeli Chelsea dengan mahar yang cukup bagus. Nah, semangat kita menonton pertandingan atau AFF kali ini, walaupun memang ada sedikit catatan. Setelah kita unggul 1-0, memang praktis para pemain tim nasional kita ini lebih menjaga pertahanan, which is wajar. Vietnam mencoba untuk membongkar habis-habisan melalui berbagai cara, termasuk juga menaruh botol minum ya di bench, di area bench, yang tentunya ini mencoba untuk sedikit mengganggu. Untungnya pemain kita ini nggak terlalu reaktif, agak reaktif sedikit tapi nggak terlalu sampai menimbulkan masalah atau merusak permainan sendiri. Dan ini tentunya sangat positif karena dalam sepak bola itu bukan semata-mata soal teknik, bukan soal strategi, tapi juga kadang-kadang intrik-intrik seperti ini kita harus paham juga ya, karena ini di tahun lalu di AFF U23 ya, ini juga dilakukan oleh pelatih Vietnam saat itu.
Dan ini diulangin lagi, jadi udah karakternya. Dari Park Hang-seo ini juga seperti itu ya, selalu setiap atau sebelum pertandingan menjelang menghadapi Indonesia pasti dia selalu mengeluarkan narasi-narasi yang membuat kuping panas, dan dia tahu banget orang Indonesia itu paling reaktif, dan itu seringkali merusak permainan kita. Tapi nggak masalah, yang pasti kita masih menanti nanti lawan kita di semifinal, dan mudah-mudahan bisa berlanjut dengan sampai dengan final, karena masih ada dua anak tangga yang harus kita lewati untuk kita bisa menjadi yang terbaik ketiga kalinya di turnamen AFF. Nama lengkapnya ASEAN Under-19 Boys Bang Sumut Championship, ini nama lengkapnya. Dan tentunya ini juga menjadi menjadi oase pelipur lara kita dalam beberapa waktu terakhir. Bukan hanya tim nasional senior yang mencatatkan hasil positif ya, kita tahu kita baru saja mengalahkan Oman 3-0. Dan kita juga akan menyambut nanti Mozambik ya 2 hari lagi dari sekarang ya, tanggal 9. Tapi juga adik-adik ini juga sepertinya terinspirasi, dan gue jujur senang juga dengan strategi atau keputusan Matthew Baker itu didorong bukan hanya naik jadi U19 tapi bahkan ke tim nasional senior gitu. Walaupun memang harus pelan-pelan juga dijaga, tapi semua perkembangannya sudah on the track. Nah, bagaimana dengan pertandingan nanti di semifinal? Yang pasti moral para pemain juga sedang tinggi-tingginya, dan ini masih ditayangkan ini pasca pertandingan di Stadion Susu. Para fans juga ya begitu semangat untuk memberikan dukungan, dan ini tentunya sangat penting ya. Jadi memang ya pemain ke-12 ini membuat Evander Florasta dan kawan-kawan begitu semangat. Kita harapkan tentunya di pertandingan selanjutnya di semifinal pasti Stadion Susu akan lebih penuh lagi, supaya adik-adik kita ini bisa bermain lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik buat tim nasional kita. Nah, itu aja teman-teman semua update hasil pertandingan dari AFF Under-19 Boys Championship. Semoga kita bisa melangkah lebih jauh lagi dan bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan adios.